given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Salam sejahtera untuk kita semua. Marilah selalu tetap semangat untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah pandemi COVID-19 dan bekerja keras memutus rantai penyebaran virus corona serta melaksanakan protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dari Allah yang Maha Kuasa untuk mempelajari materi kimia hari ini. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, sebelum belajar marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar lambang unsur. Hari ini pertemuan kedua, kita akan melanjutkan mempelajari topik berikutnya yang masih ada hubungannya dengan lambang unsur, yaitu rumus kimia, dan kali ini ditemani Saidil untuk membantu menyampaikan materi kepada kalian semua di rumah. Saidil, apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat, Pak. Semoga Bapak juga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Pak Guru, saya minta izin untuk menyapa kepada teman-teman di rumah ya. Oke, silakan Saidil. Assalamualaikum dan halo teman-teman yang ada di rumah. Semoga kalian juga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan marilah kita bersama-sama mempelajari materi hari ini. Oke teman-teman, let's go. Semangat teman-teman, SMK bisa. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembelajaran ini. Tolong simak sampai selesai ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah belajar kalian dapat 1. Menghitung jumlah atom dalam rumus kimia dengan benar dan santun. 2. Menentukan rumus molekul dan rumus empiris. Yang ketiga, mengkomunikasikan rumus kimia dengan benar dan santun. Anak-anakku sekalian, di pelajaran sebelumnya dijelaskan materi di sekitar kita ada yang berupa unsur, merupakan salah satu materi yang tergolong zat tunggal dan berdiri sendiri dan mempunyai lambang serta nama, dan unsur-unsur tersebut bisa bergabung membentuk zat baru. Inilah materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang rumus kimia. Sebelum pelajaran dilanjutkan, marilah anak-anakku sekalian tolong perhatikan ilustrasi berikut ini. Ilustrasi berikut ini yaitu rumus kimia PT. Berapa jumlah atom
sekalian. Untuk H2CO3, 2 atom H, 1 atom C, dan 3 atom. Indeks dari molekul glukosa semua dibagi 6 ya Pak. Betul sekali Saidil, semua angka indeks disederhanakan dengan cara membagi 6. Bagaimana anak-anakku di rumah? Apakah kalian paham? Oke, Bapak akan memberikan contoh lagi ya. Ya Pak Guru, saya juga belum begitu paham. Mudah-mudahan contoh yang diberikan nanti kita menjadi bertambah lebih paham. Pak, tolong diberikan contoh lagi. Ya silahkan anak-anak simak tayangan berikut ini. Anakku sekalian, untuk rumus molekul H2O memiliki rumus empiris H2O. Untuk rumus molekul C6H12O6 rumus empirisnya CH2O. Kemudian rumus molekul NaCl, rumus empirisnya juga NaCl. Untuk rumus molekul CH3COH, rumus empirisnya CH2O. Untuk H2SO4, rumus empirisnya H2SO4. Demikian contohnya anak-anakku sekalian, kita lanjutkan materinya. Setelah tayangan tersebut, marilah kita lanjutkan materinya tentang tata nama senyawa. Oke anak-anakku sekalian, materi berikutnya ini yaitu bagaimana aturan dalam pemberian nama molekul senyawa. Tata nama senyawa kimia berdasarkan Persatuan Internasional Kimia Murni dan Terapan yaitu 1. Senyawa terdiri dari unsur logam dan non-logam. Pemberian namanya yaitu nama logam diikuti nama non-logam yang diberi akhiran ida. Contoh, NaCl diberi nama natrium klorida, MgO diberi nama magnesium oksida, dan BaS diberi nama barium sulfida.
Anak-anakku sekalian, simak penjelasannya pada tayangan berikut ini. Anak-anakku sekalian, dalam memberikan nama senyawa NaCl, Na termasuk logam, Cl bukan logam, kemudian diberi nama natrium klorida, diberi akhiran ida. Kemudian MgO, magnesium termasuk logam, oksigen bukan logam, maka namanya magnesium oksida, ada akhiran ida. Kemudian yang ketiga BaS, barium termasuk logam, S termasuk bukan logam, maka namanya barium sulfida, ada akhiran ida. Demikian anak sekalian, kita lanjutkan ya. Aturan yang kedua yaitu molekul poliatom, molekul yang mengandung lebih dari 2 jenis atom. Molekul yang mengandung atom oksigen diberi nama dengan menyebutkan nama logam, diikuti nama non-logam diberi akhiran -at. Bila logam memiliki 2 biloks atau bilangan oksidasi, maka bilangan oksidasi yang lebih besar diberi nama seperti di atas, sedangkan biloks yang lebih kecil non-logamnya diberi akhiran -id. Contohnya yaitu K2SO4 diberi nama kalium sulfat, Ca3PO4 2 kali diberi nama kalsium fosfat, dan NaNO3 diberi nama natrium nitrat. Yang ketiga, tata nama senyawa asam ada 2 jenis yaitu asam biner dan poliatom yang mengandung oksigen. Untuk asam biner, pemberian namanya yaitu oleh karena mengandung atom H, maka dengan memakai nama asam diikuti non-logam diberi akhiran ida. Bila asam poliatom itu mengandung oksigen, dalam pemberian namanya yaitu menyebutkan nama logam diikuti non-logam diberi akhiran -at. Sebagai contoh, H2SO4 diberi nama asam sulfat, HCl diberi nama asam klorida, dan H3PO4 diberi nama asam fosfat. Aturan yang keempat yaitu tata nama senyawa basa. Oleh karena senyawa basa itu mengandung gugus OH, maka dalam pemberian nama yaitu dengan menyebutkan nama logam diikuti nama hidroksida. Contoh, NaOH diberi nama natrium hidroksida, CaOH 2 kali diberi nama kalsium hidroksida, dan MgOH 2 kali diberi nama magnesium hidroksida. Anak-anakku sekalian, untuk penjelasan tata nama senyawa asam dan basa, simak tayangan berikut ini. Anak-anakku sekalian, pemberian nama senyawa asam dan basa, contohnya untuk HCl, sama senyawa binder, diberi nama asam klorida. Kata asam diikuti dengan nama non-logam diberi akhiran ida, asam klorida. Kemudian yang kedua H2SO4 dengan menyebutkan kata asam diikuti dengan nama non-logamnya yaitu sulfat. Maka di sini asam sulfat. Asam sulfat termasuk poliatom. Kemudian anak-anakku sekalian, untuk senyawa basa, contohnya NaOH diberi nama dengan menyebutkan nama logam diikuti kata hidroksida, maka di sini natrium hidroksida. Demikian anak-anakku sekalian, pembahasan materi dari mulai rumus kimia sampai dengan tata nama molekul senyawa. Anak-anakku sekalian, bila belum paham materi yang dipelajari hari ini, maka silahkan bertanya melalui aplikasi WA atau Google Class ya.
Dan anak sekalian, agar supaya pemahaman terhadap materi tersebut meningkat, Bapak memberi tugas, jawablah pertanyaan yang ada di Google Classroom. Untuk memperluas wawasan, silakan kalian bisa mempelajari dari sumber lain. Di hari yang masih dalam suasana wabah penyakit, Bapak sekedar mengingatkan kepada kita semua bahwa kita hidup sekali dan sekarang hidup di tengah pandemi corona yang berdampak terhadap kita semua. Penyakit tersebut menular. Agar supaya kita terhindar, maka yang kita lakukan yaitu mematuhi protokol kesehatan, yaitu di rumah saja dan mencuci tangan setelah memegang benda dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Di akhir pembelajaran ini, kesimpulannya adalah rumus kimia dapat berupa rumus molekul dan rumus empiris. Rumus molekul terbentuk dari jumlah dan jenis atom yang sebenarnya, sedangkan rumus empiris menyatakan perbandingan jumlah atom paling sederhana yang membentuk molekul. Kemudian, silakan mengerjakan soal-soal yang berada di Google Classroom. Dan selamat ketemu kembali di minggu depan di waktu yang sama dengan mempelajari persamaan reaksi. Terima kasih Saidil atas bantuannya, dan anak-anakku sekalian yang ada di rumah, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk sebagai bekal dalam mempelajari materi berikutnya, dan semoga kita dapat bertemu kembali minggu depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.